Warga Palembang digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita hamil muda di dalam kamar hotel wilayah Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 11 Oktober. Halo sob, selamat datang di Ahmal Voice. Gue Jaka akan nemenin kalian menyimak cerita tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya secara tidak wajar di salah satu kamar hotel yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Yang lebih miris lagi sob, korban ini ternyata sedang hamil muda. Oke sob, kita mulai cerita ini. Sebuah pemandangan mengerikan mengguncang salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam salah satu kamar hotel yang berada di lantai 2 dengan tanda-tanda kekerasan yang sangat jelas. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan hotel. Saat itu sob, petugas curiga karena tamu di kamar hotel tersebut tidak kunjung check out meskipun sudah melewati batas waktu. Petugas hotel mencoba mengetuk pintu kamar korban karena waktu check out sudah habis. Tapi nggak ada respon dari dalam. Akhirnya petugas memutuskan untuk membuka pintu kamar itu menggunakan kunci cadangan. Ketika pintu dibuka pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sore hari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, petugas hotel tersebut sangat terkejut sob. Tamu hotel tempat dia bekerja itu kini sudah tidak bernafas. Korban ditutupi dengan spray, tergeletak tak berdaya dalam posisi terentang. Dengan tanpa menggunakan celana dalam, mulut tersumpal dan kedua tangan terikat. Jelas aja sob, ini bukan kejadian yang wajar, tapi ini ada indikasi sebuah tindakan kriminal. Lalu petugas kebersihan ini segera melaporkan kejadian ini ke pihak hotel. Pihak hotel pun segera meneruskan laporan ini ke Polsek. Saat tim identifikasi dari Polrestabes Palembang tiba di lokasi, mereka menemukan banyak tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Terdapat luka lebam di bagian wajah dan kepala korban, mengindikasikan bahwa ia telah dianiaya sebelumnya sob, yang hingga akhirnya kehilangan nyawa. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan korban pembunuhan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan tangan terikat ke belakang. Diduga kuat ini adalah korban pembunuhan, ujar salah seorang petugas di lokasi kejadian. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, terungkap fakta lain. Ternyata korban sedang dalam kondisi hamil muda. Kelihatannya dia lagi hamil ya. Berapa bulan dokter? Ya jelas semester pertama. Hamil muda ya? Hamil muda ya. Ini bukan lagi sekedar tindakan menghilangkan nyawa biasa sob, tetapi juga sebuah tindakan yang telah merenggut dua nyawa sekaligus, yakni nyawa seorang ibu dan janin yang tak berdosa di dalam kandungannya. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Indra Syakti Nasution mengatakan, untuk saat ini pihaknya hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban. Diduga korban meninggal dunia kurang lebih sudah 12 jam dari ditemukan. Memang pada kita hanya melakukan pemeriksaan luar. Ya, jadi pada pemeriksaan luar itu memang kita jumpai ya tangannya tadi terikat memang. Ya, kemudian mulutnya disumpel. Ya, ini bola matanya, ini ada bintik-bintik perdarahan lah jadinya. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono mengatakan, korban telah kehilangan nyawa diduga sejak sehari sebelum jasad korban ditemukan pada hari Sabtu tersebut. peristiwa pembunuhan ini diperkirakan terjadi pada Jumat 10 Oktober antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami mendapatkan laporan dari pemilik hotel tempat kejadian perkara pada Sabtu 11 Oktober. Ungkapnya saat ditemui media.
Misteri di balik pembunuhan sadis terhadap seorang wanita di Hotel Palembang ini kini mulai tersibak sob, berkat sebuah bukti kunci, yaitu rekaman kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV berdurasi hampir 1 menit ini memperlihatkan saat keduanya datang ke Hotel Lendosis Palembang pada Jumat lalu. Dalam rekaman, keduanya nampak tak banyak berkomunikasi satu sama lain. Keduanya hanya menghadap resepsionis untuk melakukan check-in di kamar hotel ini. Rekaman tersebut tidak hanya menangkap wajah terduga pelaku, tetapi juga sebuah gelagat aneh yang sangat licik, yang mengindikasikan bahwa pembunuhan ini telah direncanakan. Kesaksian dari Ernawati, pegawai hotel yang bertugas saat itu, menjadi pembuka awal adanya kejanggalan kasus ini. Ia menceritakan momen saat korban dan terduga pelaku tiba di hotel pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat proses check-in, Ernawati meminta kartu identitas. Disinilah gelagat licik pelaku terekam. Ernawati mengungkapkan terduga pelaku sempat memperlihatkan KTP-nya, namun ditarik lagi sob dan diganti dengan KTP milik korban. Tindakan menarik kembali KTP sendiri dan justru menyerahkan KTP korban adalah sebuah pertanda besar bahwa ada sesuatu yang gak beres sob. Bahwa sejak awal pelaku memang sudah memiliki niat untuk menghilangkan jejak dan gak mau identitasnya tercatat oleh pihak hotel. Pihak resepsionis gak mencatat identitas pria tersebut sama sekali, meskipun ia sempat melihatkan KTP-nya. Kelalaian ini kini membuat polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengidentifikasi pria misterius itu. Berdasarkan data KTP korban, diketahui bahwa korban bernama Anti Puspitasari. Dari sinilah polisi mulai melakukan penelusuran orang-orang terdekat korban, termasuk suami dan keluarganya. Anti diketahui sudah 2 kali menikah sob. Pernikahan pertamanya dengan pria bernama Mulyadi, dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sang anak telah meninggal dunia. Hal itu sempat diungkap Anti melalui unggahan media sosial saat ia membagikan foto batu nisan bertuliskan nama anaknya. Sementara suami kedua Anti bernama Adi Rosadi. Menurut penjelasan Anti di media sosial, ia menikah dengan Adi Rosadi pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Dari pernikahan keduanya itu, Anti dan Adi dikaruniai anak laki-laki yang kini berusia 1 tahun 8 bulan. Saat ditemukan tak bernyawa di hotel, Anti Puspitasari juga sedang hamil muda sob. Almarhumah ini orangnya ceria, sangat ceria. Dia ini manja sama saya, tidak mau lepas kalau sedang bersama. Kadang kami jalan-jalan saat saya libur. Biasanya kami di rumah saja berdua. Dia nempel terus, kata suami korban, Adi Rosadi. Seharusnya sepasang suami istri tersebut sedang menanti kehadiran buah hati mereka yang kedua, yang tengah dikandung Anti. Pada hari kejadian, kata Adi, wajah sang istri tak secerah biasanya sob. Saat diingat-ingat kembali, Anti hari itu menunjukkan perilaku yang berbeda. Sebelum pergi pada hari kejadian, wajahnya terlihat berbeda. Perilakunya juga beda. Biasanya ceria. Hari itu lesu seharian. Pagi sampai siang, ia hanya tertidur. Saya tidak curiga, karena kami tidak ada masalah apa-apa, tambahnya. Setelah mengantar Adi bekerja di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Anti mengaku kembali bekerja. Biasanya, kata Adi, korban yang berprofesi sebagai kurir makanan itu selalu memberi kabar di mana ia berada. Pekerjaan ini baru ditekuni 2 bulan terakhir ini sob. Namun hari itu tak ada kabar sama sekali usai kepergiannya. Biasanya dia jemput sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, tapi hari itu tak datang-datang. Kami sempat cari kemana-mana, tapi tidak ketemu sampai akhirnya dikabari oleh polisi, ungkapnya. Menurutnya, anak mereka sudah mengetahui bahwa Anti telah pergi selama-lamanya. Meski tak meraung, kata Adi, bocah lelaki tersebut masih kerap memanggil-manggil ibunya. Dia tahu, sering menangis, rewel manggil-manggil ibunya. Tapi hanya saat saya tidak ada. Saat saya ada, dia masih bisa riang, ungkap Adi. Pada awal-awal saat memberikan keterangan, Adi mengaku tak memiliki masalah apa-apa dengan Anti. Tapi setelah digali lebih dalam lagi sob, Adi pun mengaku kalau pernah pergoki istrinya chat mesra dengan pria lain. Saat itu terjadilah cekcok dan nyaris saja Adi mengucapkan kata cerai sob.
Tapi rencana itu diurungkan karena Adi tahu kalau Anti sedang hamil anak kedua. Di sisi lain, sekitar 3 tahun lalu dalam unggahan di Facebook pada tanggal 19 Desember 2022, Anti pernah memberikan klarifikasi atas tuduhan miring yang dilayangkan padanya atas akun micet yang menggunakan foto dirinya, sob. Saat itu, Anti tidak tinggal diam. Ia pun segera membantah keras tuduhan miring yang dilayangkan padanya. Anti menuliskan klarifikasinya. Di sini aku nak klarifikasi kalau misal kamu buka micet terus ketemu akun atas nama Cindy Permatasari terus fotonya make foto aku, itu bukan aku karena aku ndak merasa main micet. Aku bakal bawa ini ke jalur hukum. Jadi aku minta kalian jangan gampang percaya. Dugaan motif ekonomi juga muncul sebagai latar belakang kasus ini. Menurut salah satu teman Facebooknya Anti yang bernama Tasya, Anti beberapa kali mengirim pesan meminta pinjaman dana. Chat terakhir tercatat pada tanggal 16 September 2025, sekitar 1 bulan sebelum korban meninggal dunia. Tapi Tasya mengaku nggak ngerespon permintaan tersebut, sob, karena dia lagi berada di lokasi yang berbeda. Bukan 2021 saja, bulan kemarin juga dia chat minta pinjam uang, tulis Tasya. Chat Anti berupa kalimat singkat seperti, Mbak, nak dapin, bisa ndak? dan Bisa ndak mbak, nak ikut dapin? Dapin ini singkatan dari dana pinjaman, sob. Selama ini suami Anti, Adi Rosadi, tidak pernah mengetahui aktivitas pinjaman tersebut. Ia hanya mengetahui pekerjaan istrinya sebagai kurir pengantar makanan. Tapi Adi mengakui jika pernah memergoki komunikasi Anti dengan pria lain melalui WhatsApp. Adi mengaku hancur ketika mengetahui fakta bahwa istrinya tewas sedang bersama pria lain di kamar hotel. Jujur, saya kaget dan malu juga. Tapi bagaimanapun dia istri saya tetap ingin dia dapat keadilan. Kami memang sempat pisah rumah beberapa hari karena ada masalah kecil. Tapi kami masih komunikasi. Saya kira semua bisa diselesaikan baik-baik, ujar Adi. Cepat pelaku ketangkep, ya. dapat hukuman yang seberat-beratnya. Korban dewe ada anak kecil katanya. Iya, Umur berapa? umur 1 tahun 8 bulan. Menurut pengakuan Adi, rumah tangganya dengan Anti memang mengalami sedikit masalah belakangan ini. Namun, ia tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Meski kecewa, Adi tetap berusaha tegar. Ia mengatakan, kini hanya bisa berdoa agar arwah istrinya diterima dengan tenang. saya masih sayang sama dia. Sekarang saya cuma bisa doakan dia bahagia di sana, Katanya pelan. Buat mastiin kembali penyebab kematian korban yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan dan guna ngumpulin bukti tambahan, pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan ekshumasi. Ekshumasi ini, sob, adalah penggalian jenazah yang telah dikubur, yakni dengan melakukan pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan. Di mana selanjutnya jenazah tersebut akan diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Proses ekshumasi ini tentunya atas izin dari pihak keluarga. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel turut melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi jasad korban untuk memastikan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan baru yang sebelumnya mungkin terlewat. Dokter tadi lakukan ekshumasi, dok ya? Iya, gali kuburan. Nah, jadi apa, dok, yang kita dapat, dok, dari hasilnya, dok? Karena sudah proses pembusukan ya, ada dapat tapi hasilnya minim lah hasilnya. Karena itu kan yang matinya karena mati lemas seperti kata tadi. Berarti korban kehabisan oksigen. Iya. Dokter, ada temuan baru nggak dokter? Temuan baru ini teman di lehernya adalah resapan darah di leher. Di leher aja. Berarti tadi Seperti yang kemarin ya? Iya. Korban diketahui kehilangan nyawa karena ada kekerasan tumpul pada bagian leher yang menyebabkan sumbatan pada jalan nafas sehingga menyebabkan korban kekurangan oksigen. Ditemukan juga ada sumbatan di jalur napas atas menyebabkan korban sampai nggak bisa menghirup udara. Ditemukan juga sumbatan pada mulut dan juga memperparah keadaannya korban tadi. Tubuh korban penuh luka memar termasuk di bagian leher dan lengan. Pada saat ekshumasi ini, sob, suami Anti, Adi Rosadi, mengaku tak kuat menyaksikan proses pembongkaran makam mendiang istrinya. Adi Rosadi menyebut dirinya hanya berani menunggu dari luar tanpa melihat proses itu. Saya tidak kuat melihatnya, takut teringat kembali. Ketika melihat diangkat saja saya sudah sedih, ujarnya. Dengan dilakukan ekshumasi ini, ia dan keluarganya berharap agar kasus ini dapat terbongkar dan pelakunya bisa cepat tertangkap. Saya berharap dengan dilakukan otopsi ini, kasus ini terang dan pelaku cepat tertangkap, katanya.
Sejak ditemukan jenazah Anti di hotel, polisi berusaha keras menyibak pria misterius yang diduga kuat sebagai pelaku. Berdasarkan CCTV, keterangan para saksi, baik dari pihak hotel, keluarga, rekan, maupun orang terdekat korban, polisi mendapatkan beberapa keterangan penting. Tapi ada keterangan yang sangat penting yang justru datang dari orang yang tidak diduga sebelumnya, Sob. Saksi kunci ini yang akhirnya membantu kepolisian mendapatkan informasi yang terang benderang mengenai si pelaku ini, Sob. Polisi mendapatkan informasi penting tersebut dari seorang tukang ojek online yang mengaku sempat mengantar pelaku ke hotel. Tukang ojek online tersebut bernama Fuad Ermawan, berusia 50 tahun, warga Talang Kepala, Banyu Asin. Memang sebuah informasi penting terkadang datang dari orang yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, dari petunjuk ini, Sob, akhirnya membuat pihak kepolisian mengetahui persembunyian pelaku karena identitas dan lokasi pelaku sudah dikantongi polisi, Sob. Polisi akhirnya menangkap seorang pria yang merupakan pembunuh wanita hamil di salah satu hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Amankan senjata, amankan senjata. Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, tim kepolisian bergerak menuju Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin untuk memburu pelaku. Sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pelaku Febrianto alias Febri bin Miswanto berhasil diamankan di wilayah Kecamatan Muara Padang, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang diduga dibuang oleh pelaku, tersangka berusaha melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur berupa dengan meluncurkan timah panas ke arah kaki pelaku untuk menghentikan pelarian tersebut. Kata Febri, ia tahu sosok Anti dari grup media sosial khusus Open BO di Palembang. Kala itu, Febri kerap bertanya kapan bisa bertemu Anti. Melalui chat itu pula, Febri dan Anti bernegosiasi perihal tarif kencan berbayar ini. Diungkap Febri, yang menentukan tarif dan lokasi hotelnya semua adalah Anti. Kemudian, mereka sepakat tarif kencan berbayar ini sebesar Rp300.000 untuk 2 kali sesi. Dan Anti memilih Hotel Lendosis sebagai tempat kencan mereka. Febri ke hotel tersebut menggunakan jasa ojek online, sedangkan Anti menggunakan motor pribadinya. Dari jasa ojek online inilah yang kemudian membuka tabir gelap yang akhirnya mengantarkan polisi ke tempat persembunyian Febri. Sebelum melakukan hubungan, dan Febri mengaku mengkonsumsi obat kuat terlebih dahulu. Saat berhubungan badan dengan korban, pelaku juga mengaku tak pakai pengaman. Setelah mereka melakukan hubungan badan yang pertama, Anti menolak untuk hubungan yang kedua dengan alasan sudah kelelahan. Bahkan meminta Febri untuk keluar dari kamar. Febri lalu merasa kecewa karena korban mengingkari janjinya. Karena merasa dirugikan, Febri kemudian marah dan melakukan penganiayaan kepada korban hingga mengakibatkan nyawa korban melayang. Kau ngapo ditangkap ini? Karena apa? Kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan. Siapa yang kau bunuh? Wanita, perempuan. Ngapo kau bunuh tuh? Karena kesal, Pak. Kesal. Nah, kesalnya tuh oleh apa? Belum waktunya. Belum waktunya habis saya disuruh keluar. Oh, belum waktunya habis sudah suruh keluar. Iya. Keluar dari mana? Kamar. Dari kamar. Ia pun menceritakan detik-detik saat dirinya melupakan korban hingga tak bisa bergerak lagi. Menurut pelaku, ia membungkam korban dari belakang. Aku bungkam, saya dari belakang, saya bungkam pakai baju korban, tuturnya. Diketahui korban disumpal mulutnya menggunakan manset atau baju dalaman. Karena disumpal oleh pelaku, Anti Puspitasari pun saat itu tak bisa bicara. Pelaku melanjutkan aksinya dengan mengikat kedua tangan korban. Terus dia nggak bisa bicara, langsung aku ikat. Saat tangannya diikat, kata dia, korban masih belum meninggal dunia, dia masih gerak, ucapnya. Setelah mengikat kedua tangan Anti menggunakan jilbab, pelaku langsung pergi meninggalkannya di kamar hotel. Tidak, Pak, saya habis ngikat nggak main sama sekali, langsung pergi. Pergi dari hotel itu, Febrianto pun membawa barang-barang berharga milik korban. Langsung pergi ke rumah, naik motor korban, sampai rumah ketakutan, katanya. Saat ditangkap polisi, barang-barang milik korban ternyata sudah tidak ada di tangannya. HP aku buang di sungai, kunci motor aku buang, ucapnya. Selama dalam pelariannya, Febrianto mengaku terus-menerus dihantui oleh korban.
Dia mengaku itu bukanlah mimpi, tapi benar-benar hadir pada saat dia terjaga sob, bukan dalam kondisi tidur. Sosok Anti datang menemuinya dengan pakaian warna putih, rambut panjang, sambil menggendong bayi. Iya. Lihat jelas ke mukanya. Jelas. Gimana dia datangin kamu? Dia pakai baju warna putih, Terus? rambut panjang, sambil gendong. Gendong? Kita apa gendong bayi? Iya. Dia gendong bayi terus? Dia suruh aku pergi ke makam. Saudaranya pergi ke makam. Terus? Ziarah. Ziarah. Minta maaf sama keluarga. Sama keluarga. Terus? Disuruh selamatan. Kini, Febrianto hanya bisa menyesali perbuatannya dan dia harus siap menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Terima kasih sob sudah menyaksikan video ini. Jika ada informasi yang keliru, mohon dikoreksi. Jika ada yang ingin menambahkan informasi atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Jaka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.